Ini orang-orang yang hari pas jam sholat dia mengasih makanan. Oh, jadi pas jam sholat itu ada yang bagi-bagi makanan gitu guys ya. Akhirnya anak-anak ini tidak sholat ini pemurtadan yang nyata. Kamu sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi gimana mau mengaku hari ini supaya namanya terdaftar dalam kerajaan surga? Belum tahu kak. Ini yang diajak untuk murtad ini masih bingung guys ya. Masih katanya saya belum tahu. Kita lihat sampai selesai apakah berhasil dimurtadkan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman juga bisa follow Instagram aku namanya @dodisefriadi29. Oke teman-teman, santai aja ya sambil minum-minum juga nggak apa-apa. Ini teh tawar teman. Jadi kalau saya tuh nggak ngopi, nggak ngerokok. Kalau nongkrong sama teman-teman minumnya ya teh tawar gini. Alhamdulillah. Kali ini saya akan mengajak lagi teman-teman untuk melihat sebuah video pemurtadan yang terjadi di jalan-jalan. Jadi video semacam ini tuh banyak tersebar di sosial media Indonesia ya, di YouTube Indonesia. Ini menandakan bahwa memang banyak aksi-aksi pemurtadan yang dilakukan oleh oknum dari agama sebelah. Dengan memperlihatkan video semacam ini, insya Allah juga menjadi edukasi buat kita semua agar tidak mudah terperangkap pada pemurtadan yang mereka lakukan di jalan-jalan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke video yang pertama guys ya. Oke, perhatikan di layar, ini sudah ada videonya saya siapkan, langsung aja kita putar ya. 1, 2, 3. Ya inilah orang-orang yang dengan pelan-pelan mau mengkristenkan kita semuanya. Ini orang-orang yang hari pas jam sholat dia mengasih makanan. Oh, jadi pas jam sholat itu ada yang bagi-bagi makanan gitu guys ya. Akhirnya anak-anak ini tidak sholat ini pemurtadan yang nyata. Udah sholat, sholat dulu sholat. Kamu orang Islam, jangan padu kan nasi sebungkus kamu jadi murtad. Masya Allah, bapak ini bilang nasi sebungkus kamu jadi murtad. Ya Allah, iya memang. Ya begitulah cara mereka ya. Ini mobilnya nih. Ini harus dicek sampai kemana dia, ke orang gereja atau kemana. Walaupun resmi ini adalah pemurtadan, ngasih makanan pas jam-jam sholat. Loh, Assalamualaikum. Bapak dari mana? Dari mana? Oh, dalam acara rangka apa nih? Hah? Itu rangka juga ya, Pak? Hah? Rangka juga ya? Dalam rangka apa? Mau ngasih nasi? Habis nasi habis suatan aja. Kamu lapor RT RW ya. Kita mau udah laporan polisi nih. Harus makan silakan, tapi jangan apa jam-jam sholat ya. Coba buka semuanya biar tahu. Ini kristenisasi yang nyata ini. Maaf Ini Pak. Maaf kalau ente nggak pernah, saya pengasih nggak pernah ada koordinasi sama kepolisian, apa bisa? Sama RT RW aja lo nggak menghargai lo. Hah? Tanggung jawab akhirat nih kita. Dunia akhirat paham nggak? Nggak, ini mau ngasih sembako pas jam sholat nih, mau ngasih makanan pas jam sholat. Pergi, kalau mau pergi, ini belakang sama masa lo. Pergi sekarang. Ini kasih sembako pas jam sholat, kasih nasi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi orang lagi mau sholat Jumat gitu guys ya, tapi ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi-bagi makanan gitu. Nah bapak-bapak yang merekam ini menduga ini adalah aksi pemurtadan seperti itu guys. Ya memang kita akui ya, saudara kita yang sesama muslim itu masih ada memang yang kesulitan mencari makan. Sebungkus nasi pun sulit untuk mencari makan. Tetapi kalau hal itu dijadikan aji mumpung mereka untuk memurtadkan umat muslim, astagfirullah, ini intoleran banget. Apalagi bagi-bagi nasi bungkusnya pada saat orang mau sholat Jumat gitu guys ya. Wah parah sih. Terus kok mereka bisa merasa bangga gitu ya kalau ada orang masuk ke ajaran agama mereka hasil dari tipu-tipu. Kalau misalnya orang masuk ke agama mereka karena tersentuh dengan ayat-ayat dari kitab-kitab mereka, tersentuh dari ajaran mereka yang begitu indah, itu mungkin ya masih bisa dibanggakan. Tapi kalau dari hasil tipu-tipu sembako,
itu bukan kebanggaan, tapi itu memalukan sekali. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman melihat orang-orang di Islam itu ya, orang-orang yang menjadi mu'alaf gitu, orang yang masuk agama Islam, itu lihat mereka benar-benar menemukan jalan kebenaran, bukan hasil dari iming-imingan ekonomi yang lebih baik atau apalah gitu ya, tapi mereka memang sadar, oh ternyata inilah jalan kebenaran. Dan teman-teman di sini juga perlu saya sampaikan, mungkin ada dari pihak non muslim yang menonton video ini, saya membahas seperti ini di channel saya bukan atas dasar kebencian saya kepada mereka atau kepada orang-orang yang menganut agama mereka. Demi Allah yang memegang nyawa saya, yang mengendalikan hidup saya katakan, saya tidak sama sekali membenci mereka. Apa yang saya lakukan di channel saya ini sebagai bentuk benteng akidah, sebagai bentuk edukasi kepada sesama umat muslim agar tidak mudah terjerumus pada pemurtadan dari oknum-oknum agama mereka itu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke video berikutnya lagi. Perhatikan di layar itu saya sudah siapkan videonya, langsung aja saya putarkan ya. Siap? Iya. Mau ya? Ini Kristen apa Islam ya? Kami Kristen, tapi kami tidak membawa agama karena agama itu tidak menjamin menyelamatkan kan? Gitu. Tapi kalau kalian percaya kepada Islam masih dosanya diampuni. Oh, saya ngerti nih arah pembicaraannya kemana. Jadi iming-imingannya adalah pengampunan dosa gitu guys ya. Diajak untuk mempercayai Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, lalu dosanya bisa diampuni gitu doktrinnya. Coba dengarkan lagi ya. Isa Al-Masih itu apa? Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri yang sanggup mengampuni dosa-dosa manusia. Iya. Jelaskan. Jadi mau kita percaya masih tidak Allah itu sendiri. Karena kebaikan manusia itu Iya. kan tidak ada jaminan kan mati masuk dalam. Iya. Terus kami ngapain? Hah? Terus kami harus ngapain? Ya percaya. Begitu aja. Ya percayalah kepada Isa Al-Masih, makanya dosanya dia. Jadi gimana? Mau dosanya diampuni? Mau ya? Mau mengaku hari ini? Insya Allah. Hah? Ini asli kayak sales gitu ya, kayak menawarkan barang. Mau ini barangnya, mau gitu. Astagfirullahaladzim. Karena gini kan, contohnya lah, siapa namanya nih? Tessa. Ini? Intan. Ini? Putri. Kalian bertiga kira-kira ada nggak, kalau misalnya kalian paling baik di Medan, ada nggak jaminan itu bisa mati masuk? Nggak ada. Mana ada? Nggak ada kan? Tapi kalau kalian percaya kepada Isa Al-Masih, dosa kalian akan diampuni. Karena upah dosa adalah maut, penderitaan dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang yang dulu berbuat dosa harus mati. Tapi itu ditanggung semua oleh Isa Al-Masih di kayu salib. Kenapa dia harus mati? Karena itu adalah upah dosa. Kenapa dia harus dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga? Karena itu adalah wahyu Allah terhadap Isa Al-Masih. Jadi dibilang Isa Al-Masih, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sendiri adalah Allah itu sendiri, dan sungguh-sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi gimana, mau mengaku hari ini supaya namanya terdaftar dalam kerajaan surga? Belum tahu Kak. Ini yang diajak untuk murtad ini masih bingung guys ya, masih katanya saya belum tahu. Kita lihat sampai selesai apakah berhasil dimurtadkan atau tidak. Nggak usah. Nggak apa-apa, kami tidak memaksa, silakan masing-masing. Tapi gini, nanti kalian boleh berdoa. Mungkin nanti suatu saat kalian dipanggil Allah itu sendiri, sedekahnya kurang, kan perbuatan baiknya kurang, percayalah kepada Isa Al-Masih, maka dosa kalian akan diampuni. Itulah kasih karunia, karena belas kasihan Allah terhadap manusia, makanya dia datang ke dalam bumi ini. Yesus Kristus itu adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Allah itu sendiri meniupkan ruhnya kepada Siti Maryam dan melahirkan Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih itulah menanggung dosa-dosa manusia. Karena contohnya kalian ini bisa nggak menanggung dosanya sendiri? Oke, videonya habis sampai situ guys. Tadi sudah kita dengar ya, wanita yang diajak untuk murtad itu udah bilang nggak mau gitu ya, tapi masih disuruh berdoa lagi. Ya nanti bisa berdoa gini-gini gitu. Astagfirullah.
Maaf ini saya harus katakan lagi, ini kayak sales beneran. Itulah kenapa ada SKB 3 Menteri ya tentang peraturan penyiaran agama yang boleh dilakukan oleh para pemuka agama ataupun orang-orang lainnya. Salah satu peraturan di dalam aturan penyiaran agama tersebut, dilarang menyiarkan agama di tempat umum kepada orang lain yang sudah memiliki agama, baik itu dengan iming-imingan ataupun tidak. Ya itulah sebabnya kenapa SKB 3 Menteri itu diturunkan, karena dikhawatirkan terjadi hal semacam ini. SKB 3 Menteri tersebut yang membahas tentang penyiaran agama itu juga bertujuan untuk agar kerukunan antar umat beragama semakin baik dan tidak terjadi gesekan gitu guys ya. Dan toleransi terbaik sebenarnya di ajaran agama itu ya Islam, karena ajarannya untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi teman-teman juga perlu tahu ya, apa yang kita reaction tadi itu merupakan cara-cara klasik, cara-cara lama untuk memurtadkan umat muslim. Cara-cara yang terbaru saat ini adalah bisa melalui film-film kartun gitu ya, animasi kartun, bahkan juga ada yang melalui game-game gitu guys. Jadi ya banyak-banyaklah belajar tentang akidah, tentang tauhid, ajari juga kepada adik-adik kita, karena bahaya nanti kalau ketemu kartun-kartun pemurtadan itu terus terjerumus kepada itu juga, wah kan yang repot ataupun yang bertanggung jawab juga nantinya orang tuanya kan. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini saya buat, pembahasan ini saya buat untuk membentengi akidah umat muslim, bukan untuk membenci mereka. Teman-teman juga yang menonton video ini jangan sampai terbesit untuk membenci mereka teman-teman, karena di ajaran kita itu bukan ajaran pembenci umat agama lain. Jadi mungkin teman-teman yang muslim menonton video ini punya tetangga bahkan saudara yang beda agama gitu guys ya, tetap baik kepada mereka. Cara mendakwahi orang non-muslim adalah dengan memperlihatkan akhlak baik yang kita punya. Banyak cerita-cerita sejarah nyata ya tentang kebaikan akhlak Rasulullah yang membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu memeluk agama Islam. Dan tidak ada paksaan juga untuk memeluk agama Islam guys. Oke, saya rasa udah cukup panjang saya ngomong. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih udah menyimak. Subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dan loncengnya juga ditekan sebagai notifikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.